Karena memang Tuhan kita baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih juga buat tim musik dan worship leader dan singer. Terima kasih buat pujiannya. Dan selamat bergabung buat Bapak Ibu, Saudara yang ada di live streaming kami di hari Minggu ini. Kami sangat bersuka cita karena mau bergabung dengan kami. Oke, hari ini kita mau bicara tentang satu topik, karena hari ini topik gereja kita di minggu ini adalah buah roh dalam hubungan sesama. Ini sangat penting buat kita, khususnya buat saya pribadi juga, karena yang namanya hidup sebagai orang percaya dan orang beriman, kita hanya tidak terbatas kepada kesetiaan berdoa, setia baca firman, terus setia berpuasa, setia beribadah. Kalau hanya sampai di batas itu, kita baru menikmati pertumbuhan iman kita. Tapi Tuhan inginkan lebih jauh daripada itu, bukan sekedar kita bertumbuh, tapi Tuhan inginkan kita menghasilkan buah, supaya bisa dinikmati oleh Tuhan sendiri dan banyak orang. Amin. Sama seperti pohon jeruk itu, saudara, dia tidak mungkin menikmati buahnya. Buahnya itu akan dinikmati oleh pengusahanya dan orang-orang yang ada di sekitar pohon jeruk itu sendiri. Begitupun dengan kita. Nah, saya mau bikin lebih mendalam lagi, lebih meruncing lagi kepada satu topik, yaitu dengan topik kita. Dari topik minggu ini saya mau bawa dengan topik integriti atau integritas. Haleluya. Topik ini sangat penting juga bagi kita. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Semua butuh proses. Ya. Nah, saudara, kata integriti atau integritas berasal dari asal kata bahasa Latinnya adalah integer, yang artinya mutu atau keadaan seseorang yang menunjukkan kesatuan yang utuh antara pikiran, perkataan, perbuatan, serta konsistensi dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik yang diyakini sekalipun dalam keadaan sulit. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang integriti atau integritas, adalah orang yang berintegritas sendiri. Yang pertama, dia melakukan apa yang benar dengan cara yang benar, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Baik di atas panggung maupun di bawah panggung. Itu yang namanya orang yang berintegritas. Saya punya pemimpin STT pernah berkata buat kami begini. Kalau mau melihat seseorang baik atau tidak baiknya, berintegritas atau tidak berintegritasnya orang itu, jangan lihat di atas panggung ketika dia bicara. Tapi tanyakan itu pada keluarganya, pada istrinya, anaknya, dan orang-orang yang ada di rumahnya. Dalam pengertian bahwa dia mungkin saja, kita mungkin saja bisa menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu keluarga kita dengan kehidupan kita. Benar? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh manipulatif hidup ini. Kita harus hidup apa adanya, apa yang ada di pikiran kita, yang ada di hati nurani kita, yang ada di batin kita, itu yang terpancar keluar. Itu yang dinamakan dengan melakukannya
sesuai dengan apa yang ada di dalam kita. Sesuatu yang bermutu. Firman Tuhan katakan begini di dalam Kisah 24 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hati nuraninya. Karena dengan berintegritas kita tidak perlu takut. Karena kita tidak menyembunyikan apapun. Dengan integritas kita akan melakukan hal yang benar. Jadi tidak akan merasa bersalah. Itu kata seorang penulis pada hidupnya pada tahun 1926 sampai 1929. Hidupnya cukup singkat, namanya Zig Ziglar. Dia adalah seorang negarawan. Jadi dia berkata, dengan integritas kamu tidak perlu takut. Karena kamu tidak menyembunyikan apapun, dengan integritas kamu akan melakukan hal yang benar. Jadi tidak akan merasa bersalah. Itu kata Zig Ziglar. Nah saudara, jadi itulah yang disebut pertama dengan integritas. Melakukan segala sesuatu karena berasal dari dalam. Yang berikutnya, orang yang berintegritas, perkataannya sangat berbobot, sangat berkualitas, konsisten apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Tidak berubah-ubah, perkataannya itu bisa dipegang. Jadi saudara, seperti firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Saudara, keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat. Jadi Tuhan membutuhkan orang-orang yang berintegritas di dalam kehidupan, di dalam dunia yang serba jahat ini. Supaya kita bisa menampilkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang berintegritas di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya saudara, ada orang negarawan juga dari Amerika yang namanya Spencer Johnson. Dia mengatakan bahwa integritas adalah mengatakan yang sebenarnya pada diri sendiri. Dan kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Itu yang dia katakan. Jadi integritas menurut Spencer Johnson adalah mengatakan yang sebenarnya pada diri sendiri. Dan mengatakan kejujuran kepada orang lain. Karena memang menurut dia banyak orang yang membohongi dirinya sendiri. Dia tidak pernah berkata benar tentang dirinya sendiri. Dia tidak pernah berkata yang baik tentang dirinya sendiri. Dia membohongi dirinya sendiri. Jadi apa yang dia ucapkan kalau tidak sesuai dengan perbuatannya, berarti dia berbohong dengan dirinya sendiri. Itu menurut Spencer Johnson, saudara. Yang berikutnya, orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki moral yang sangat kuat, yang tidak tergoyahkan. Ya, bentar. Yang berikutnya adalah orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki moral yang sangat kuat, yang tidak tergoyahkan. Maksudnya tidak bisa dipengaruhi
oleh keadaan sekitarnya, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi apapun yang dia yakini, kebenaran yang dia yakini, kejujuran yang dia yakini, tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Itu integritas. Yang berikutnya, orang yang berintegritas adalah orang yang bagian dan karakter dan etika seseorang itu sangat kuat sekali. Dia memiliki karakter dan etika yang kuat pada dirinya. Yang berikutnya saudara, orang yang berintegritas adalah orang yang pondasi hidupnya kuat untuk mencapai suatu kesuksesan. Jadi integritas adalah sebuah pondasi yang kuat untuk membangun sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Itu yang namanya integritas. Ada banyak orang yang menghancurkan hidupnya sendiri karena tidak punya integritas. Saudara boleh lihat banyak orang sukses yang dimulai dengan integritasnya. Ya, dia katakan ya. Tidak, dia katakan tidak. Bapak-bapak pengusaha pasti mengerti hal ini lebih dari saya. Karena seorang pengusaha yang sukses, dia akan memilih orang yang benar-benar mempunyai integritas. Seorang yang memiliki kekayaan yang sangat besar, ketika dia memilih seorang pemimpin bagi perusahaannya, dia pasti memilih seseorang yang punya integritas. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita bicara tentang integritas, kita punya satu pribadi yang tidak asing bagi kita, yang sering kita temukan di dalam sejarah iman kita, yaitu seorang Yusuf. Saudara, Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat berintegritas, karena dia bisa mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Dia sangat konsisten dalam membangun nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak mencela-mencela, saudara, tapi dia tetap berpegang kepada nilai-nilai yang dia imani di dalam hidupnya. Yang pertama kita bisa dilihat dari seorang Yusuf, saudara. Ya, yang pertama, Yusuf sangat takut akan Tuhan. Maksudnya dia begitu tunduk kepada Tuhan. Dia begitu setia dalam melakukan dalam kehidupannya apapun yang dia tahu itu adalah benar. Kita boleh baca di Kejadian 37 ayat 2. Saudara bisa baca yang selengkapnya, tapi saya singkat-singkatkan saja karena cerita Yusuf ini cukup panjang. Dari pasal 37, kalau nggak salah itu sampai pasal 50-an, saudara. Itu nggak habis-habisnya, ya. Jadi saya singkat-singkatkan saja, saya potong aja. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silva. Dia punya saudara-saudara tiri. Kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara bisa lihat Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang jahat di mata Tuhan, dia tidak kompromi. Dia menyampaikan itu kepada ayahnya, semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Itu yang membuat saudara-saudaranya membenci sekali dengan Yusuf. Walaupun Yusuf tidak pernah sedikit pun di dalam hatinya membenci saudara-saudaranya. Tapi karena kejujurannya, integritasnya, dia tidak mau berkompromi dengan dosa sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita bersaudara 12 orang,
terus kita yang paling dibenci. Puji Tuhan, kami 6 orang laki-laki, kami hidup baik-baik aja. Saya anak kelima dari 6 bersaudara laki, di bawah saya masih ada 1 adik saya. Jadi kami ada 6 orang laki-laki, 1 wanita tapi sudah meninggal pada tahun 92 kalau nggak salah. Ya. Dia meninggal waktu dia masih SMA, saudara. Tapi saya melihat walaupun kami hidup di dalam keluarga yang sederhana, kalau saya baca kisah Yusuf ini, andai saja itu terjadi di dalam keluarga kami. Orang yang dibenci itu seperti apa sih rasanya? Bayangin aja kalau 11 laki-laki membenci seorang laki-laki yang lain yang paling kecil lagi, Yusuf ini. Dia anak ke-10 dari anak ke-11 dari 12 laki-laki, saudara. Bisa dibayangin kan? Tapi Yusuf tidak pernah merasa benci kepada sanak saudaranya. Hal inilah yang membuat Tuhan melirik, tertarik dengan Yusuf. Begitupun ayahnya sangat mencintai dia. Bukan karena dia itu anak yang ditunggu-tunggu dari ibunya Rahel. Tapi memang sikapnya kalau saya baca secara penuh sejarah dia, memang dia berperilaku sangat berintegritas. Sehingga bapaknya Yakub sangat mencintai dia, mengasihi dia lebih dari saudara-saudara yang lain. Itu yang membuat saudaranya tambah lagi benci. Dan dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi sayang hari-hari ini umat Tuhan lebih berkompromi dengan dosa. Saya kemarin lihat satu artikel, ada seorang politisi. Dia sudah meninggal ketabrak di waktu konvoi motor, dia ketabrak, dia meninggal. Seorang bintang film juga. Padahal dia bukan anak Tuhan. Ketika dia masuk di dalam perpolitikan, lalu dia duduk di Senayan, lalu dia katakan kepada temannya begini, saya tidak tahan ada di sana. Temannya katakan begini, mengapa? Karena tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya pikir kami ini adalah wakil-wakil rakyat yang membela hak rakyat. Tapi ternyata di sana berbeda, berbanding jauh, terbalik dengan apa yang saya pikirkan. Sehingga dia putuskan untuk tidak lagi menjadi anggota dewan. Dan dia mengundurkan diri sebelum dia meninggal, saudara. Saudara bisa lihat, dia punya integritas yang begitu kuat. Nilai yang dia bawa begitu kuat. Moral yang dia pegang begitu kuat. Etika yang dia bangun begitu hebat. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa seperti yang dilakukan oleh mereka dan oleh Yusuf yang memberikan contoh. Tidak ada kompromi dengan dosa. Walaupun resikonya kita dibenci. Sama seperti Yusuf, dia dibenci. Nah, karena ketertarikan Tuhan dengan sikap Yusuf inilah, maka Tuhan memperlihatkan masa depan seorang Yusuf. Tuhan memperlihatkan masa depan satu bangsa. Ya. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan memberikan penglihatan kepada Yusuf sampai 2 kali. Dia melihat bahwa dia akan menjadi seorang raja. Dia melihat yang kedua kali lagi bahwa saudara-saudaranya, bapaknya, ibunya datang sujud menyembah kepada dia. Dan dari situlah Yusuf memegang kuat pesan dan janji Tuhan itu di dalam hidupnya. Harusnya kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan mengungkapkan sebuah rahasia tentang masa depan kita. Firman Tuhan katakan bahwa dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Waktu saya pertama melangkah untuk melayani dan mau masuk dalam sekolah teologi, saya diberikan sebuah mimpi yang Tuhan berikan buat saya. Ketika saya lagi berjalan sendirian, ada seorang hamba Tuhan yang besar hari ini, dia masih hidup, punya gereja besar dan terkenal dalam mimpi saya.
dia mengendarai mobilnya sendiri dan ketika dia berjumpa dengan saya, dia katakan, ayo naik. Jadi saya ikutin dia naik, saudara. Saya ikutin dia naik, terus dia bawa saya, saudara. Kami berdua pergi sampai ke atas satu bukit. Ketika sampai satu bukit, saya melihat dia sudah tidak ada. Dan yang saya lihat di depan adalah sebuah gunung Merapi yang begitu besar. Dan saudara tahu, gunung Merapi itu mengeluarkan semua laharnya mulai dari puncak sampai ke kaki. Dan ada jurang yang begitu dalam yang memisahkan bukit saya dengan gunung Merapi itu, saudara. Langsung saya kaget. Saya tanya Tuhan, apa maksudnya gunung Merapi ini? Dan Tuhan berikan pengertian kepada saya. Engkau akan melihat masalah demi masalah di dalam pelayanan. Wow. Nah, saudara. Saya katakan kepada Tuhan begini, apakah tidak ada cara lain? Hidup saya tidak baik-baik saja sebelum saya mengenal Tuhan. Tapi penglihatan itu tidak mengendorkan perjalanan iman saya. Saya tetap semangat mencari sekolah teologi, saya masuk di sekolah teologi. Dan dari situ terus berjalan. Saya terus berdoa. Tuhan berikan saya padang rumput yang hijau. Yang penuh dengan kambing domba. Yang penuh dengan bunga bakung yang indah, pepohonan yang rimbun. Tapi Tuhan kasih jawaban yang lain begini. Yang kamu lihat adalah masalah. Dan tidak pernah baik rasul maupun nabi tanpa ada masalah. Semua rasul bahkan nyaris terbunuh. Semua pengikut-pengikut rasul nyaris semua dibunuh. Itu yang menyadarkan saya. Yang membuat kekuatan buat saya. Sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Beberapa kali saya sudah mau mundur, saudara. Maaf, Pak. Ya. Beberapa kali saya sudah mau mundur. Saya bilang kepada senior-senior saya atau orang-orang yang mendampingi saya sebagai mentor-mentor saya bilang saya mundurlah. Walaupun saya nggak jadi hamba Tuhan, tapi saya mau kerja saja secara sekuler. Tetapi mereka terus mendorong saya. Mereka mengingatkan saya dengan cerita panggilan saya mulai dari umur 15 tahun. Dan kami terus melayani dari tempat satu ke tempat yang lain sampai saya ada di tempat ini. Saya mau katakan begini. Semua kita punya masalah masing-masing. Dalam mengikut Tuhan pun sama. Masalah hidup kita di dunia sekuler sama ada masalah. Ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam pelayanan, ada masalah dalam keluarga. Tapi ingat baik-baik. Penglihatan itu ada jurang yang begitu dalam, maksudnya begini, masalah itu tidak akan menyentuh kita. Walaupun kita melihat semua masalah. Masalah itu tidak akan membunuh kita. Tuhan kasih pengertian yang begitu dalam bagi saya.
Tapi pengertian itu perlahan-lahan baru saya mengerti. Gunung Merapi yang begitu besar dan saya tidak punya jalan keluar. Saya harus tetap menerobos ke depan, sudah saya bisa mungkin balik. Dan Tuhan kasih pengertian bahwa ada jurang pemisah, bahwa walaupun banyak masalah, tapi Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Asalkan hidup kita penuh dengan integritas. Puji nama Tuhan, hari ini saya ada di sini. Saya mau bagikan ini buat kita semua. Bahwa hidup iman kekristenan, Tuhan tidak menjanjikan kita terhindar dari masalah. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia akan memberikan kekuatan ketika kita ada dalam masalah. Dia akan memberikan penghiburan ketika kita ada dalam masalah. Amin. Jadi tidak ada kata mundur dalam pelayanan, saudara. Saya punya banyak teman dan mereka masih hidup dalam dunia yang tidak baik. Dan saya katakan berhentilah sebelum kamu menyesal. Dan saudara lihat begini. Hanya untuk menikmati dunia yang tidak benar, dunia amburadul, mereka katakan kepada saya begini. Bung, buat mereka yang bicara ini sudah yang saya tegur. Tidak ada gigi mundur. Saudara bisa lihat. Kalau mereka yang dalam kegelapan saja, mereka begitu yakin dengan langkah mereka. Bahwa mereka akan terus maju di dalam kejahatan mereka. Saya bilang, itu pilihanmu. Tapi bagian saya mengingatkan kamu. Bahwa sebelum terlambat, cari Tuhan. Sebelum hal buruk menimpamu. Dan saya terus berdoa buat teman-teman saya. Kalau orang-orang yang ada di sekitar saya, yang dulu saya kenal, banyak yang mati ditembak, banyak yang overdosis, banyak yang hanya karena terpeleset jatuh dan meninggal, dan mereka meninggal di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan yang tidak benar. Itu sangat mengiriskan, saudara. Saya baru telepon jam 3, karena mereka lagi berpesta, saya bilang, berhentilah berpesta. Jam 6 sore dia meninggal, saudara. Saya katakan kepada teman saya satu lagi, udah berhentilah. Ada seorang artis pulang bersama-sama dengan saya. Saya bilang udah, kalau saya pulang saya akan duduk di dalam gereja. Saya bilang karena dia tidak seagama, tidak seiman. Saya bilang saya tidak akan seperti dulu lagi, saya akan di dalam gereja saya. Saya nggak bilang saya jadi hamba Tuhan, enggak, karena dia tidak tahu. Lalu dia katakan begini, enggak, sudah tanggung. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini, dia masih ada di dalam sana. Dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan perkataan anak-anak Tuhan, mereka akan menyesal dan tidak punya kesempatan baru. Mari hidup dengan integritas. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Saya tidak tahu, saya mengangkat topik ini, karena ketika Ibu Gembala kasih topik setiap minggu, saya dapat topik buah roh dalam hubungan sesama. Jujur saya, topik ini kayaknya kurang bagus, topik ini kayaknya kurang bagus. Sampai beberapa hari lalu baru saya menempatkan hati saya kepada topik ini. Buat saya, ini tuh bukan topik yang mudah. Karena ketika saya menyampaikan ini, saya harus beres dengan diri saya. Baru saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu saya yakin topik ini bukan saja memberkati saya, tapi memberkati Bapak Ibu. Ada amin? Yang berikutnya, saudara, mengapa Yusuf begitu kuat? Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Ini yang pertama, karena dia takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan atau masa depan untuk memelihara keluarganya dan memelihara dunia pada waktu itu. Yang kedua, ini kenapa nggak bisa ya? Next saja bro, ya ini.
Dasar yang berikutnya adalah takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, ketika Yusuf menyampari kakak-kakaknya, saya lihat di dalam maps-nya saudara, jarak antara Hebron sampai ke Sikem, karena Yusuf berjalan dari Hebron sampai ke Sikem. Baru sampai di Sikem dia tidak menemukan saudaranya, dia berjalan lagi ke Dotan. Itu jarak dari Hebron ke Sikem aja udah kurang lebih 80 km. Tidak pakai mobil waktu itu. Harus pakai keledai paling tidak. Dan saya yakin karena dia bawa barang, dia bawalah sejenis ya keledai lah, kuda dia nggak ngomong di situ, tapi menurut saya pakai keledai saudara. Jadi berjalan perlahan-lahan. Dari Sikem dia tidak menemukan, lalu menanyakan lagi di mana saudara saya, apakah kamu lihat? Mereka bilang ada di sana. Dia harus ke Dotan. Dotan itu 20 km lagi saudara. Jadi kurang lebih Yusuf itu berjalan 100 km dari Hebron sampai menemukan saudara-saudaranya di padang belantara. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai di sana, saudara melihat dia dari jauh, lalu mereka merancangkan pembunuhan terhadap dia. Mereka katakan, lihat, anak kesayangan ayah kita sudah datang. Baiklah kita menangkapnya dan membunuhnya dan melemparkan dia ke dalam sumur. Dan itu yang terjadi. Ketika Yusuf sampai kepada mereka, mereka menangkap Yusuf, lalu mereka buang dia ke dalam sumur. Untung gak dibunuh saudara. Karena itu Yusuf ada dalam rancangan Tuhan. Dan ayat ini saudara, mengapa Yusuf terhindar dari rancangan jahat? Karena dia takut akan Tuhan. Jadi dasarnya itu takut akan Tuhan. Adalah sumber kehidupan sehingga terhindar dari jerat maut. Itu yang terjadi saudara, sehingga Tuhan menyelamatkan Yusuf. Begitupun kita, jangan takut menghadapi maut. Kita tidak mengalami hal yang dialami oleh para murid. Para murid, para rasul mengalami hal itu adalah bagian mereka. Hari ini kita duduk baik-baik saja. Indonesia ada dalam keadaan yang luar biasa, kita bisa beribadah. Jadi enggak perlu takut. Kita tidak menghadapi bahaya lebih parah dari apa yang sudah dialami oleh para rasul. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau keadaan tidak membuat kita khawatir, mengapa kita tidak berintegritas? Harusnya kita lebih berintegritas. Itu yang terjadi. Yang kedua, Yusuf berani menolak dosa, saudara. Ya, Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, ini istri Potifar, tante Potifar saudara ya. Mari tidurlah dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, Yusuf bukan saja berkata tidak untuk dosa, tapi dia langsung berlari menghindari dosa itu. Dia tidak mau terjebak dengan dosa itu, saudara. Saudara, orang kalau terlibat dosa bukan langsung dia berbuat dosa, tapi iblis biasa menggoda dulu. Contohnya nih, kalau kita tidak biasa main judi misalnya, ya dulu di kota ini judi begitu bebas. Saya terperangkap di sana juga. Jadi habis-habisan kita di sana. Awalnya itu saudara saya belum begitu main, saya juga nggak ngerti mesin itu, bagaimana cara main di mesin ini. Tapi setiap hari saya lihat orang main. Besok lagi saya lihat mereka main lagi. Besok lagi saya lihat mereka main lagi. Akhirnya karena sering kita di situ, hati kita dicuri oleh keinginan permainan itu. Sehingga kita besoknya lagi kita mulai duduk. Main sedikit, pergi. Dan seterusnya sampai kita diikat. Dan kita dibelenggu oleh hal tersebut. Yusuf tidak memberikan kesempatan untuk hal tersebut. Sehingga dia berlari. Jadi dosa itu saudara, gak usah ditungguin. Cabut aja. Gak usah direspon. Sekali respon selesai kita. Kita harus bisa mengatakan tidak dan kita pergi meninggalkannya. Kalau kita katakan tidak tapi kita terus nongkrong, ya selesai. Kita akan jatuh di situ. Tapi inilah saudara,
Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Itu yang membuat Tuhan sangat mengasihi Yusuf dari hari ke hari. Yang berikutnya saudara, topik yang terakhir, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Inilah sebuah integritas dari seorang Yusuf. Next aja. Ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, pertanyaannya, mengapa Yusuf sanggup mengampuni saudaranya yang begitu jahat, yang sejak awal berniat untuk membunuhnya? Apa yang membuat Yusuf mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya? Dan yang saya catat di sini adalah, saudara-saudara, hal pertama, karena Yusuf berintegritas sehingga ia sanggup menghidupi nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dalam kehidupannya. Saudara, kalau lihat di ayat sebelumnya, dia histeris ketika melihat saudara-saudaranya. Saya bisa gambarkan ketika orang yang menyakiti kita, orang yang ingin membunuh kita, yang menjual kita, Yusuf dijual, Yusuf mengalami hal buruk dalam hidupnya. Kita bisa masuk dalam situasi Yusuf. Harusnya itu saudara, ketika dia punya kekuatan, punya kuasa untuk menghancurkan mereka, mengurung mereka karena pengkhianatan, karena kejahatan mereka, dia bisa sanggup melakukannya. Tapi mengapa dia begitu histeris? Karena itu ada pergolakan antara mau membalas atau tidak. Dia histeris saudara. Kita baca di ayat sebelumnya. Dan dia memanggil saudaranya. Ketika dia menangis, saudaranya bingung kenapa ini orang menangis. Dan dia katakan, aku Yusuf yang kamu jual. Masih ingatkah kamu akan aku? Bagaimana keadaan ayah? Tapi dia begitu satu perlawanan yang kuat antara mau mengampuni dan tidak. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Ketika orang yang menjoroki saya dan saya terperangkap masuk dalam bahaya. Ketika orang itu saya pertemukan, antara bunuh orang ini atau mengampuni orang itu tidak gampang buat saya. Saya katakan kepada pemimpin tempat itu, saya bilang, saya tidak mau bertemu dengan dia, nanti ada waktu saya akan bertemu dengan dia. Dan Tuhan berikan kekuatan, saya bertemu dengan dia, saya peluk dia. Saya bilang, ayo kita ke gereja. Itu bukan hal yang mudah buat saya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf, kekuatan yang sama, Tuhan akan berikan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Itulah sebuah integritas. Seorang penyair Romawi, dia hidup di abad 43 sebelum Masehi sampai 17 Masehi. Dia katakan begini, integritas kita tidak pernah begitu berharga seperti ketika kita telah mengorbankan segalanya untuk menjaganya. Sekali lagi, integritas kita tidak pernah begitu berharga seperti ketika kita telah mengorbankan segalanya untuk menjaganya. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengorbankan kepahitannya, dia mengorbankan balas dendamnya, sakit hatinya untuk sebuah integritas, untuk sebuah pengampunan. Saudara-saudaranya udah gemetaran. Saudara-saudaranya udah siap kita mati dibunuh Yusuf. Tapi apa yang dipikirkan tidak sama dengan apa yang Yusuf lakukan bagi mereka. Sebaliknya Yusuf mengampuni mereka. Dan Yusuf menjamin hidup mereka. Sampai Yusuf meninggalkan mereka. Hanya satu pesan Yusuf. Kalau kamu disertai Tuhan, aku yakin kamu akan disertai Tuhan dan Tuhan akan membawa kamu pulang. Tolong bawakan tulang-tulangku. Saudara, hari ini integritas yang paling tinggi yaitu kita berani berkorban segala sesuatu pada diri kita untuk orang lain. Itulah yang diberikan Tuhan bagi kita. Dia sudah mati bagi kita, dia sudah mengampuni kita, dia sudah menyelamatkan kita, dan bagian kita harus korbankan bagian yang paling terpenting dalam hidup kita untuk keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.